dia melakukan kejahatan ideologi, yaitu Pancasila tadi dikhianati. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kemanusiaan yang zalim dan biadab. Ketika persatuan Indonesia menjadi perpecahan bangsa. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perusahaan keadilan diganti dengan kerakyatan yang dipimpin oleh nafsu keserakahan, kekuasaan untuk membangun dinasti kerajaan edan-edanan. Yang kelima, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia diganti dengan kezaliman sosial buat rakyat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan. Sahabat-sahabat dimanapun berada, dari kutipan atau dari cuplikan video singkat yang saya sampaikan dalam pembicaraan kita kali ini, sahabat, tentu akan menggelitik sahabat saya dan saudara-saudara yang lain yang tidak setuju dengan tuduhan politik yang dilakukan oleh Pak Amin Rais dan kawan-kawan, yang memberikan tuduhan kejahatan ideologi yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo selama memimpin menjadi presiden. Tergambar, sahabat, bagaimana dia menuduhkan kejahatan dari sila pertama sampai sila kelima, seolah-olah kejahatan politik, kejahatan ideologi dilakukan oleh Pak Joko Widodo, sebagaimana yang digambarkan oleh Profesor Amin Rais dalam konferensi persnya. Sahabat-sahabat kita anak bangsa yang mencintai kedamaian, mencintai kebenaran, dan yang masih menggunakan akal sehat dalam melihat, menyikapi segala sesuatu. Tentu kita tertarik dan terpanggil, sahabat, memberikan respon, memberikan pandangan, memberikan pemahaman atau counter terhadap dalil-dalil dan tuduhan mereka, agar masyarakat yang tidak mengerti dan tidak paham terhadap politik, mereka tidak terbawa arus dengan tuduhan-tuduhan tersebut. Sehingga diharapkan ada keseimbangan informasi dan keseimbangan tanggapan atau diskursus politik. Dalam video singkat ini, sahabat, saya tidak akan melihat dari sudut pandang hukum. Karena memang apa yang dituduhkan oleh Pak Amin Rais merupakan kejahatan ideologi yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Adalah tuduhan-tuduhan yang tak berdasar. Tuduhan-tuduhan yang tidak mempunyai fakta hukum yang bisa dibuktikan jika dilakukan proses hukum oleh mereka. Tetapi sebaliknya, sahabat, jika Pak Joko Widodo baik secara pribadi dalam masa tenggang waktu yang masih ada atau setelah dia selesai menjabat sebagai presiden, jika dia merasa terfitnah atau tertuduh dengan ucapan-ucapan itu, maka kelak di kemudian hari dia bisa melakukan proses hukum terhadap tuduhan-tuduhan pencemaran nama baik atau fitnah tersebut. Oleh karena itu, sahabat, saya mencoba melihat dari perspektif lain. Mengapa tuduhan bombastis yang dilakukan oleh mereka yang anti Jokowi, anti Gibran dalam pemerintahan yang akan datang? Ternyata, sahabat, ada teori yang membenarkan apa yang mereka sampaikan. Sebagaimana buku yang dikarang oleh Hannah Arendt pada tahun 1967 yang berjudul Truth and Politics. Di sana, sahabat, dikatakan bahwa seolah-olah kebenaran tidak paralel dengan kebajikan dalam politik. Artinya, sahabat, bahwa kebajikan dalam pandangan politik kadangkala paradoks
berseberangan sahabat, atau tidak ada kaitannya. Oleh karena itu sahabat, kita bisa melihat bahwa Pak Jokowi sudah melakukan yang terbaik. Namun jika dipandang dari sudut politik and truth ini, maka apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun adalah dianggap tidak merupakan suatu kebajikan-kebajikan jika dilihat dari sudut politik dengan menggunakan argumen-argumen kebohongan atau teori-teori kebohongan yang didengung-dengungkan agar masyarakat bisa terpedaya atau bisa memberikan satu pemahaman bahwa kebohongan-kebohongan yang dituduhkan itu adalah suatu kebenaran. Di dalam buku Truth and Politics ini sahabat, kita bisa melihat bahwa kebenaran dan politik hubungannya tidak sejalan sahabat. Kejujuran dalam politik tidak dipandang sebagai kebajikan-kebajikan politik. Itu tadi saya sampaikan bahwa kebajikan-kebajikan yang sudah dilakukan Pak Joko Widodo selama 10 tahun, apabila dilihat dari pendapat Truth and Politics ini, maka kebajikan-kebajikan itu dilihat dari sudut politik adalah sesuatu yang tidak ada korelasinya atau paradoks. Kebenaran dapat dilihat seperti sesuatu yang ada di singgasana, namun seperti segumpal abu-abu yang ukurannya tidak dapat digambarkan sahabat, tidak dapat ditentukan ukurannya, tetapi didengung-dengungkan, dan semua orang familiar terhadap kebenaran itu, tetapi sulit untuk mengerti kebenaran itu atau memahami apa itu kebenaran itu. Oleh karena itu sahabat, politik digandrungi oleh orang-orang yang menyukai hal-hal yang bombastis. Maka banyak yang mengeluh-ngeluhkan seperti Pak Amin Rais. Namun kebenaran hanya dapat disampaikan secara simpel, tidak perlu dengan ucapan-ucapan bombastis sahabat, tetapi cukup disampaikan dengan karya nyata yang dapat dinilai oleh publik, sebagaimana kepuasan publik yang mengatakan 80% publik puas, sebagaimana hasil survei LSI di akhir jabatan Pak Jokowi. Namun sahabat-sahabat, kebohongan yang terus diungkapkan, didengung-dengungkan, bisa dilakukan dengan beribu-ribu cara dan tak terbatas, luas, menari-nari sahabat-sahabat, dan menarik, dan orang cenderung lebih suka mendengar hal-hal yang menjadi sesuatu kebohongan-kebohongan apabila diucapkan secara politis dan bombastis. Inilah sahabat-sahabat yang dimaksud oleh Truth and Politics dari Hannah Arendt. Oleh karena itu sahabat, kita melihat bahwa Amin Rais dan kawan-kawan menggunakan politik dan kebohongan politik untuk mengaburkan kebenaran atau kejujuran itu sendiri. Oleh karena itu sahabat, marilah kita yang sudah memberikan apresiasi yang tinggi terhadap Presiden Joko Widodo selama memerintah, kita tidak tergoda dan tidak mau tertipu dengan apa yang mereka sampaikan, yaitu kebohongan-kebohongan politik untuk mencoba mengaburkan kebenaran-kebenaran itu. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan dalam pembahasan di sini. Itulah sahabat yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya pandang, bahwa apa yang disampaikan Pak Amin Rais adalah kebohongan-kebohongan politik untuk mengaburkan kejujuran fakta yang sudah disurvei oleh lembaga survei Indonesia yang menyatakan 80% sekian masyarakat Indonesia puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo.